Di pulang ke rumah yaitu mikir, merenung, beristighfar. Yang pertama, ada orang dengki kepada saudaranya, berharap agar anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu hilang. Saya contohkan, tetangga kita punya rumah atau punya mobil baru, iya, rumah juga baru. Orang yang dengki, yang dilarang Islam pertama kali ini adalah apa? Dia berharap seandainya rumah ini kebakar, dia malah senang. Mobil saudaranya, Honda atau sepeda motor tetangganya hilang, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya. Ini ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak melafalkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhir zaman kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwa manusia yang paling mulia, yang paling bagus akhlak budi pekertinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diajarkan masalah akidah, ditanamkan lebih dahulu adalah akhlak atau budi pekerti. Maka beliau pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada. Seseorang berbudi pekerti, akhlaknya baik, tapi belum tentu sempurna. Sama seperti kita makan, 4 sehat 5 sempurna. Bapak Ibu makan ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada kuah, ada ikan, ada daging. Tapi ada yang lebih menyempurnakannya. Sudah. Untuk menyempurnakannya kita disuruh minum susu. Gimana? Walaupun kita jarang minum susu. Okay? Kalau teh sering. Pagi minum teh, siang, sore, malam teh.
akhirnya wajahnya seperti teh, ya. Maka itu jazakallahu khairan. Maka itu saya di Solo, kalau di Medan kami itu kan jarang minum teh. Kalau nggak ada tamu, nggak minum teh, ya, air putih biasa, atau mungkin terkadang kopi. Sampai di Solo kemana-mana minum teh. Habis makan soto minum teh. Nanti makan siang, selesai makan minum teh. Malam juga minum teh. Maka itu banyak sekarang sakit gula sekarang, ya. Di sini insyaallah enggak sehat semua. Saya sehat. Ustaz, aku itu Pak Ustaz, satu hari semalam gue minum teh 10 gelas betul nopo-nopo. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi seseorang itu kalau dia ingin sempurna imannya kepada Allah, maka harus dia itu berbudi pekerti luhur. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabda beliau, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling kucintai lah, pripun kuwi? Nabi sangat sayang, Nabi sangat cinta, dan kelak pada hari kiamat yang paling dekat denganku kedudukannya satu majelis dengan aku adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling santun, yang paling sopan. Ketemu ustadznya, assalamualaikum ustadz, kui jadi cuekin, ustadz ben teko ya teko alhamdulillah, gak teko malah alhamdulillah, ya, dimuliakan. Orang yang lebih tua kita muliakan, orang yang lebih muda kita sayangi. Maka itu tidak ada semulia seagung akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan tentang beliau alaihi salatu wasalam dalam surah Al-Qalam ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang paling agung akhlaknya. Nah, coba kita ini pelajari bagaimana sebenarnya keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti nih pada hari kiamat dekat dengan beliau. Ini Bapak Ibu rajin sholat, rajin puasa, haji ke Baitullah, berangkat umrah, sedekah jalan, zakat juga oke, infak nggak pernah putus, tapi akhlaknya nggak baik, jauh dari Rasulullah. Ada tuh orang sholat rajin, menghina orang rajin juga, gitu. Berjamaah ke masjid, tapi ketika melihat saudaranya nggak seperti saudaranya. Ini nggak kelompokku ini nggak golonganku ini, beda, ya. Dia katakan apa? Beda dengan dia. Kita ini diciptakan oleh Allah itu memang harus berbeda. Gimana? Peci kita aja beda kok. Gimana? Halo, sami badan beda. Ada sekarang luar biasa. Setiap kelompok sekarang punya merek peci berbeda-beda, oke? Wah, gimana? NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sebelah sini, ya toh? Muhammadiyah, lo yang apa-apa, nggak ada masalah. Maka itu pertama yang Allah ingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berlapang dada. Apa? Berlapang dada, lapangkan dada kita ini. Jangan sempitkan, ya. Dada kita ini, hati kita ini harus lapang, selapang-lapangnya, ya. Maka di dalam surat Asy-Syarah kita sering membacanya, karena kita semua hafal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Pertama, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Masya Allah. Wahai Muhammad, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Jadi memang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berdakwah maka diingatkan oleh Allah, wahai Muhammad, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Karena nanti engkau menghadapi musuh-musuh aku, kata Allah. Banyak. Itu musuh-musuhku, kata Allah, itu dari keluargamu sendiri. Si Abu Lahab, si Abu Jahal, dulu Abu Sofyan sebelum masuk Islam. Jadi itu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, aku lapangkan dadamu. Ketika ada orang menghinamu, mencaci makimu, biarkan aja. Nanti aku yang akan menghukum mereka. Ya, jangan dibalas. Ya, kalau kita kan enggak. Kalau ada orang nyakitin kita, balas badan. Balas badan. Badan nggih. Sabar Pak Ustaz. Ya toh? Ya, berat. Tapi beliau alaihi salatu wassalam dicaci maki, dihina, dilemparin batu beliau alaihi salatu wassalam. Adakah beliau membalas? Tidak. Tapi Allah yang akan menghukum mereka di dunia dan di akhirat. Maka yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati beliau adalah kelapangan dada. Orang yang lapang dadanya, hidupnya tenang. Ya? Mau dia jumpa orang musyrik, mau dia jumpa orang kafir, mau dia jumpa bahkan orang yang benci kepada agama Islam, biasa aja. Nggak usah mumet-mumet. Ya, dia benci kok. Ya toh? Kita paksa, ya ora iso. Ya, Bapak Ibu, orang yang benci kepada agama Islam, kita perangi dia, kita musuhi dia, oh makin rame nanti. Ya, ada proses. Bagaimana dulu kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Beliau berdakwah selama berapa tahun? 13 tahun beliau di Makkah. Panggil lah 13 tahun hanya menanamkan akidah kepada orang Makkah Al-Mukarramah. Itu yang didakwahi ya bolo, keluarga, saudara, tetangga. Tapi mereka semua kebanyakan memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berdakwah dimusuhi, nggak disukai, ya biasa aja. Ojo nesu, ya, jangan marah. Kenapa? Karena kita dalam misi dakwah untuk mengajak orang selalu berbuat kebaikan, kemudian nahi mungkar. Biasanya kalau kita itu mengajak kepada yang ma'ruf, insya Allah teman kita akan banyak. Nggih badan, ya. Tapi kalau kita sudah mencegah kepada kemungkaran, insya Allah paling banyak musuh kita. Nggih badan, ya. Sama ini. Ya, kami itu kan alumni Al Azhar, selalu mengajak orang itu berpikir moderat, ya, mendamaikan orang. Ada perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, nah itu kami damaikan. Ya, saya mendamaikan satu masjid, berantem terus. Ya, masalah-masalah khilafiyah ribut terus, nggak damai itu masjid. Kalau yang golongan ini pengajian, wah, kelompoknya datang beramai-ramai ke masjid. Luar biasa gitu. Nanti besoknya, hari berikutnya kelompok lain lagi. Woi, ustaz datang, wah, yang datang kelompoknya rame. Mana gue? Di sini enggak, insya Allah semuanya akur damai karena hatinya lapang. Jadi itu monggo. Kelapangan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah teruji. Ya karena beliau kan dihindarkan, dijauhkan dari sifat dengki dan iri. Ya, benci gue, Nabi nggak benci sama orang. Kalau kita ini kan dikit-dikit sama orang itu nggak suka.
Gimana? Bapak Ibu, jenengan gini, ada nggak orang yang tidak Bapak Ibu sukain? Enten mboten? Halo, enten mboten? Ngapunten lah. Bapak Ibu yang nggak suka solawatan sama orang yang solawatan senang atau tidak? Senang mboten? Nanan. Beda anak gue gak. Loh, itu fakta di lapangan. Iya bener. Iya, kadang-kadang gitu aja bisa berantem kok, bisa ribut kok, coba yang. Kita itu cara cinta kepada Nabi itu beda-beda. Iya. Ada orang emang udah yang penting aku ikutin sunnah Rasulullah. Iya. Itu tanda aku cinta kepada beliau. Ada orang beda. Aku yang penting selawatan wae. Karena itulah sanggup otak dia ngono kuwi. Jadi cara kita itu menuju sesuatu beda. Sama kita datang kemari ke masjid, ada yang naik mobil. Enten mboten? Saya naik mobil. Kalau orang atuh dari Solo kemari enggak sampai nanti tengah malam baru sampai sini nggih. Ada orang ke masjid naik apa? Naik sepeda motor. Enten mboten? Ada yang naik apa? Sepeda ontel. Ada yang jalan kaki. Nggih mboten? Tapi tujuannya kemana? Ke masjid. Sama kita ke masjid. Ingin apa? Ingin meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita nggak bisa nyalahkan orang lain. Iya. Di Turki cara mereka cinta Nabi beda. Bagaimana cara mereka itu? Itu kalau sudah Maulid nggih, di sana kan ada itu peninggalan Rasulullah, ada baju beliau, ada mangkuk beliau yang dulu beliau pakai untuk minum. Itu luar biasa itu. Itu kalau pada peringatan Maulid nggih, itu dikeluarkan itu mangkok. Iya, mangkok yang dulu bekas bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikeluarkan. Ketika itu air dimasukkan dan orang-orang pembesar di Turki itu meminum dari bekas mulut Rasulullah, dari bekas mangkuk beliau alaihi salatu wasalam. Ingin apa? Keberkahan hidup. Kenapa? Itulah bukti cinta kepada beliau alaihi salatu wasalam. Monggo nanti kalau rezekinya luas ke Turki. Amin. Dulu. La ilaha illallah. Wah, Ustaz kui larang Ustaz. Mikir larang gitu. Yang penting doa aja dah. Insyaallah Allah kabulkan. Jadi kalau kita semakin jauh berjalan, semakin banyak kita melihat alam semesta ini, kita semakin rasa kerdil kita. Ternyata kok nggak ada apa-apanya. Di Turki itu orang hidup tertib. Itu kereta api kui di jalan itu nggak ada pembatasnya dan nggak ada orang yang nabrak, nggak. Ketika lewat orang berhenti, nggak ada nggak ada nggak ada gitu. Iya, lewat kereta api berhenti semua. Iya, kemudian sudah berangkat dia jalan seperti biasa, tertib banget. Saya di Turki itu jarang mendengar klakson berbunyi, jarang kan. Jadi saya bilang, Syekh atau Sir, ini klakson kenapa nggak Anda bunyikan ini? Ya, di sini nggak perlu klakson. Orang udah pakai rasa, pakai pikiran, pakai apa? Pakai intelektual. Kalau kita mana? Ya toh? Dikit, mau gue, ngebatan, lambat dikit, mau gue, lampu merah, hijau, kuning, pas kuning gue, mau gue, ngebatan. Di sini nggak, orang sabar semua. Sabar. Ya Allah, gara-gara pengajian aku jadi orang sabar. Tadi ngapunten. Orang itu kadang-kadang tidak mau hadir ke pengajian, dia takut akan menjadi orang lebih baik. Paham kira-kira nggih? Paham mboten kira-kira? Ke saya itu saat ini kalau diundang ke instansi, ke lembaga pemerintah, mikir saya. Karena ngapunten kadang-kadang banyak di antara mereka yang nggak mau menjadi orang lebih baik. Wedi, takut dia. Pak Ustadz, nanti aku takut yang dulu ini nggak ku anggap haram ternyata haram menunggu. Nah, ini ada orang yang malas ke majelis ta'lim, takut menjadi orang yang benar. Nah, kalau jenengan kan sudah api-api kabeh nih, udah soleh-soleha,
pinter-pinter, ilmunya melampaui. Melampaui lah. Ya, baik. Jadi gini, cara kita itu supaya berlapang dada, maka jauhi sifat dengki. Imam Ghazali rahimahullah, dia membuat 3 karakter orang yang dengki ini, yang semua diharamkan dalam Islam. Yang pertama, ini, di antara 3 ini kita masuk di mana kira-kira nanti di pulang ke rumah, yaitu mikir, merenung, beristighfar. Yang pertama, ada orang dengki kepada saudaranya, berharap agar anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu hilang. Saya contohkan, tetangga kita punya rumah atau punya mobil baru, iya, rumah juga baru. Orang yang dengki, yang dilarang Islam pertama kali ini adalah apa? Dia berharap seandainya rumah ini kebakar, dia malah senang. Mobil saudaranya, Honda atau sepeda motor tetangganya hilang, dia guyu. Alhamdulillah, hilang. Ya. Enten buatan. Ada nggak kira-kira ngenaki? Ya. Atau ada temennya lebih ganteng daripada dia atau lebih cantik. Kemudian qadarallah, temannya itu jatuh, wajahnya hilang kecantikannya atau kegantengannya. Dia bilang, alhamdulillah, saingan kurang, saingan berkurang, senang dia. Nah, ini hati-hati loh, jadi dengkinya, irinya kepada saudaranya, dia berharap nikmat Allah yang dianugerahkan kepada saudara itu hilang dari dia, senang hatinya. Nauzubillah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang dengki kepada saudaranya supaya apa? Yang penting rahmat dan nikmat Allah itu dipindahkan kepada dirinya. Saya contohkan nih, ya, seorang perempuan punya teman dulu di SMA atau di kuliah, teman bareng satu kelas, satu bangku, ya. Temannya ini yang satu cantik, yang satu biasa. Tapi setelah mereka beranjak dewasa, yang biasa-biasa saja ini dapat laki-laki yang ganteng, sugih, ya toh, tinggi, putih, mancung, bawaannya mobil Alphard. Wah, anak tinggi. Lah ini temannya dulu yang satu kelas, yang satu bangku kui, cantik, tapi nggak mendapatkan laki-laki seperti ini, ya. Maka perempuan ini yang cantik tadi itu, dia dengki sama saudarinya tadi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kui pindah ke aku, ya Allah. Minta sama Allah dia. Ya toh? Halo ibu-ibu, ojo ya. Atau mungkin itu temennya dapat jodoh ustadz, ustadznya ganteng, ya, bukan saya. Ganteng dia, kemudian kaya raya. Dia minta sama Allah, ya Allah, kalau bisa ya Allah, aku jodohku seperti itu ya Allah. Mau dia seperti apa? Seperti laki-laki itu. Ini nggak seneng dia. Dia mau agar rezeki nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya pindah ke dia. Itu hati-hati tinggi. Pak Ibu, semoga kita nggak pernah seperti itu. Pernah badan? Badan nggih? Oh, api-api kabeh insyaallah. Yang ketiga, seseorang iri kepada saudaranya. Dia nggak mau kalau saudaranya itu lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya. Saya contohkan, ya, si A dan si B dulu satu sekolah, sama-sama pinter. Namun ketika mereka naik karirnya, ya, yang satu melejit cepat, yang satu biasa saja. Lalu yang biasa ini
dia nggak mau kalau saudaranya itu lebih tinggi derajat pada dia. Nggak mau, nggak suka dia. Maka banyak itu datang ke kami ngadu, Pak Ustadz, aku itu kadang-kadang heran Pak Ustadz, di bangku kantorku itu kadang-kadang ada batu, ada jarum, ada rambut macam-macam, santet gitu. Harapannya apa? Agar saudaranya itu nggak naik-naik pangkatnya. Enten orang itu. Halo, kalau di sini nggak ada lah. Di sini baik-baik semua. Mau jadi apa kamu? Alhamdulillah. Jadi kepala desa, oke. Jadi lurah, buatan apa? Camat, alhamdulillah. Iya. Nah, ini luar biasa, nggih. Jadi subhanallah, Imam Ghazali rahimahullah itu mengkategorikan bahwa 3 iri ini sangat dilarang dan dibenci di dalam Islam. Maka kalau kita ingin berlapang dada, monggo, ini semua dijauhi, ya, dijauhi. Maka kalau ada orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih kaya daripada kita, ya udah, nggak ada masalah, ya, itu memang sudah Allah berikan karunia untuknya. Saya contohkan, gitu, Bapak Ibu, kalau mungkin ke Eropa, itu kan kehidupan mereka kan semuanya subhanallah, mobil mewah, rumahnya megah, semuanya ada. Kita ini orang muslim rajin ibadah ke masjid, kere terus. Nggih mboten? Oh, di sini sugih kabeh iki. Amin. La ilaha illallah. Didoain sugih ora gelem. Ya, sugih insyaallah nggih, kan enak. Bapak Ibu di rekeningnya 1 miliar, enak ceritanya. Nggih. Bapak coba bayangin, di rekening jenengan gue 1 miliar, enak. Istriku mau beli apa, tak belikan. Mau mobil apa, aku belikan. Mana gue ini mau sepeda opo, tak toko nih. Terus jangan larang-larang, jangan larang-larang katanya. Kenapa? Gak ada duitnya, karena ngapunten, namanya perempuan itu suka duit. Bu, suka boten? Nggak suka nggih? Wis, masuk ke napa-napa, besok rezekinya dikurangin Allah. Jauh-jauh nggih. Iya. Jadi monggo. Dulu kalau kita ingin lihat kelapangan dada Rasulullah nggih. Nabi itu kan orang yang sangat zuhud. Apa? Zuhud. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu zuhud artinya. Nggih? Dia khawatir kalau dia terlalu cinta kepada dunia, dia lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Hasan riwayat Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dia berkata, "Jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Faqala izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bila aku kerjakan niscaya Allah cinta kepadaku dan juga manusia cinta kepadaku." Kan enak nih kalau hidup kita ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka beliau mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Berzuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah niscaya akan mencintaimu. Dan berzuhudlah engkau terhadap apa yang di tangan manusia, maka niscaya orang akan mencintaimu. Ini saya contohkan nih untuk masalah urusan dunia nggih. Nabi itu kalau tidur kan di atas tikar nggih. Di atas apa? Tikar. Jadi lambung sebelah kanan beliau itu ada bekas tikar karena seringnya beliau tidur di atas tikar. Kalau kita monggo cek sendiri nanti lambung yang kanan bekas apa? Oh, bekas duit ternyata. Kenapa? Duit dia tidurin, takut diambil istrinya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lambung sebelah kanan beliau itu ada bekas tikar. Sehingga ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an datang kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau ini orang paling mulia, wahai Rasulullah. Engkau ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini seluruh umatmu berselawat kepada engkau, wahai Rasulullah. Namun wahai Rasulullah, engkau tidur di atas tikar sehingga lambungmu berbekas. Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk membuatkan tempat tidur kasur yang empuk sehingga engkau bisa nyenyak tidur, wahai Rasulullah." Ditawarkan siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? "Mali wad dunya." Apa urusanku terhadap dunia ini? Aku itu terhadap dunia ini karokibin, seperti pelancong, seperti pengembara, seperti seorang musafir yang berjalan jauh. Kemudian dia letih, dia kepanasan, dan dia berteduh di bawah pohon yang rindang, bernaung sebentar. Setelah letihnya hilang, dia bangun dan berangkat kembali menuju tujuannya yang dia inginkan. Masya Allah, Nabi itu luar biasa gitu. Bapak Ibu, kalau jenengan tidur di atas lantai gitu, atau di atas tempat tidur yang barangkali sederhana, lalu ada yang menawarkan kepada jenengan kasur spring bed gratis, ya, harganya 10 juta, kira-kira jenengan mau nggak kira-kira? Hah? Mau nggak? Bapak Ibu, gratis loh. Mau boten? Ya, mau nggak? Kasur siapa? Tapi beliau alaihi salatu wassalam ditawarkan oleh sahabat tempat tidur yang empuk untuk beliau tidur nyenyak. Beliau tidak mau, karena beliau katakan apa? Aku khawatir kalau aku nyenyak tidur nanti malam aku nggak bangun. Nah, kalau kita malah ngorok, iya. Maka itu mau Bapak Ibu, kalau kita ini ingin mau dimuliakan Allah, ya, bangun malam. Bangun apa? Malam, jangan tinggalkan. Walaupun 2 rakaat, monggo, ya, monggo bangun tengah malam, minta sama Allah, minta diampuni Allah, minta rezeki sama Allah, minta agar dirahmati oleh Allah. Bangun tengah malam, karena kalau malam hari itu kita dalam keadaan tenang, pikiran juga tenang, beribadah kepada Allah, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi satu cerita yang dikisahkan oleh bunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih muttafaqun alaih. Apa kata Sayyidah Aisyah? Saya hidup dengan Rasulullah satu kamar. Kamar kami sangat begitu sempit, sehingga kalau Rasulullah bangun tengah malam, ya, beliau sholat, aku itu di hadapan beliau, ya, tidur. Sayyidah Aisyah kan masih muda, Sayyidah Aisyah, ya, selonjoran tidur. Dan setiap kali beliau akan sujud, kakiku itu yang menghadap ke kiblat, itu beliau pindahkan, beliau geser, ya. Untuk apa? Untuk sujud beliau alaihi salatu wassalam, ya. Dan kemudian setelah beliau sujud, beliau bangkit dari sujud, berdiri kembali, aku selonjorkan kembali tak kakiku. Seperti itulah sederhananya Rasulullah. Kita ini Masya Allah, kamarnya lebar-lebar, 4x5 barangkali, atau 10x10. Ada tempat kita untuk istirahat, ada kamar mandi, ada tempat tidur. Bangun malam wangel tenang. Di sini enggak lah, di sini rajin semua, Bapak Ibu, sholat tahajud, ya. Kalau membaca surat tahajud yang panjang-panjang, ya, Al-Baqarah plus, tambah Ali Imran plus, tambah An-Nisa plus, tambah lagi Al-Maidah. Wow, ada jemaah datang ke saya, Pak Ustaz, aku itu melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kalau sholat tahajud 4 surat, Pak Ustaz. Apik, saya bilang. Macam apa?
Salat pertama ad-duha. Yang kedua asyarah. Yang ketiga at-tin. Yang keempat alhamdulillah al-qadar. 4 surat memang. Cuma apa? Pendek-pendek. Okay? Nah, ini kalau kita ingin contoh Rasulullah, ya, beliau itu kakinya bengkak ketika sholat karena lama berdiri, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sholat lama berdiri, watu-watu, ngibatan. Ya, kalau nanti sholat apa? Sholat tarawih, okay? Imamnya dawa surate, okay? Kira-kira senang badan? Senang badan? Watu-watu kok. Ya, maka itu kita khusyukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sederhana Rasulullah, ya. Dalam satu kamar aja hidup bersama istrinya, kamar yang begitu sempit, maka beliau enggak pernah tidak bangun malam untuk sujud bertafakur, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini malu sama Rasulullah, nggih. Kita sudah sehat walafiat, rezeki lancar, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya rumah, punya harta, tapi bangun malam malas tenang. Malu sama Rasulullah SAW. Nggih, Nabi itu hidupnya subhanallah sederhana banget. Bahkan pernah 1 bulan penuh beliau enggak ngepul itu asap di dapur beliau alaihi wasallam. Enggak ngepul juga. Lapar Rasulullah. Beliau tahankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luwe siti marahi nesu, ngibatan. Bapak-bapak, ngapunten nggih, ketika jenengan nih, ya, katakanlah pulang dari sholat subuh sampai ke rumah tidak ada sarapan, tidak ada makanan, nggak ada teh, nggak ada minuman, kira-kira jenengan marah nggak sama istri? Hah? Boten? Apik tenan nggih. Wah, memang luar biasa ini. Memang jamaah Miftahul Jannah, ahli surga insyaallah nggih. Enggak Pak Ustaz. Ah, sabar Pak Ustaz. Ya toh. Sambil ngoceh-ngoceh. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita contoh dari beliau alaihi salatu wassalam, kalau beliau mendoakan rezeki kepada Allah nggih, maka beliau itu minta rezeki bukan hanya untuk beliau, tapi untuk keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Ini hadis sahih Muslim. Beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad makanan secukupnya. Jadi bapak nih, kalau jenengan doa sama Allah, jangan lupa sertakan nama keluarga, ya, supaya apa? Rezeki itu berbagi. Terkadang rezeki kita itu dari siapa? Dari istri, atau mungkin dari anak. Maka saat Nabi berdoa kepada Allah untuk masalah makanan, maka beliau mengatakan, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad makanan secukupnya. Jadi kalau kita ini nggih, pertama doa sama Allah kuwi, ya, yang masuk akal, yang masuk logika ngono ki. Ini ngapunten, gajinya cuma 1 bulan 1 juta atau 2 juta nggih, doa sama Allah. Ya Allah, aku ingin pesawat ya Allah. Nah, ora mungkin loh. Ya toh, duitnya segitu enggak cukup, minta apa dia? Minta pesawat dia. Ya, atau ngapunten, seorang laki-laki ngapunten nggih, ya, orangnya nggak ganteng, pesek, agak ireng, nggak mau sholat, ya toh, minta sama Allah, ya Allah, aku nggak mau tahu ya Allah, yang penting aku mau engkau anugerahkan seorang istri yang cantik jelita ya Allah, mancung, putih, tinggi, ya, orang kaya, kemudian anak satu-satunya, orang tuanya mau mati ya Allah. Kira-kira makbul betul kira-kira? Ya orang makbul nih. Ya, kenapa? Enggak layak doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saat kita berdoa kepada Allah, pertama yang masuk akal dulu. Setelah Allah anugerahkan kita rezeki, maka monggo doa lagi sama Allah. Doa apa? Supaya ditambah oleh Allah rezeki kita. Doanya apa? Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa ardina wardu anna. Hafal badan?
Hafal nggih? Monggo. Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa a'tina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wa ardina warda anna. Langsung hafal ya. Ini jamaahnya jenius-jenius semua. Nggih. So nanti saya share Mas Pak Mursalin nggih, share dibagi kepada grup Masjid Miftahul Jannah ya, diamalkan. Karena gini ya, ketika Nabi berdoa Allahumma zidna wala tanqusna, ya Allah tambahkan kepada kami dan jangan kurangi. Karena kita ini biasanya kalau sudah dikasih oleh Allah rezeki kemudian dikurangi, kira-kira kita suka boten kira-kira? Suka boten? Enggak suka pasti. Nggih boten? Iya? Katakanlah kita tahun ini Allah karuniakan rezeki rumah mewah, bagus, bertingkat nggih. Tiba-tiba tahun depan kebanjiran. Iya? Kira-kira kita suka boten kira-kira? Pasti enggak suka. Maka itu doa ini, ya, ya Allah tambahkan kepada kami dan jangan kurangi wahai Allah. Ngapunten, kalau kita semakin tua, semakin lemah boten? Halo, sing sepuh-sepuh, sing watu-watu, ya? Memang benar. Kita itu semakin tua, semakin berkurang kesehatan kita. Nggih? Yang dulunya kita gagah, dulu kita kekar, rasane ki wis lemah. Nggih boten? Yang dulu enggak batuk-batuk, sekarang apa? Batuk-batuk. Yang dulu enggak pernah waheng-waheng, sekarang apa? Waheng terus. Tapi kita mohon kepada Allah, ya Allah tambahkan dan jangan kurangi. Kalaupun memang aku harus sakit wahai Allah, jangan sakit yang keras. Ya, sakit watuk, mumet ya biasalah. Nggih? Jangan sakit keras. Nauzubillah. Karena apa? Karena kita ini semua berharap agar sehat walafiat. Monggo ini ada doa yang Nabi ajarkan. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, tidak ada doa yang paling baik diucapkan seorang mukmin kecuali doa ini kata Rasulullah. Ya, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Hafal boten? Pendek lagi. Monggo Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Serampung pendek. Iya tak? Coba monggo diulangin. Allahumma. Terus. Yes. Ini gara-gara hujan nampaknya nih. Oh, hujan Pak Ustaz, deres Pak Ustaz. Tadi aku kena hujan Pak Ustaz, mumet Pak Ustaz. Ora nyambung nggih. Alasane nggih. Monggo Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Monggo. Amin. Seperti amin wae wis. Artinya ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-mu'afata. Apa itu? Afiat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya, keluarga sakinah, mawaddah rahmah, anak soleh dan solehah, itu semua di situ. Al-mu'afata. Tapi kita tambahkan apa? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Jadi kita mendapat kebahagiaan di dunia dan insya Allah nanti kebahagiaan di akhirat kita akan digolongkan sebagai ahli surga. Wis rampung udah ada nah. Cepat banget nggih. Alhamdulillah. Ya, yang terakhir sebagai wasiat kepada kita. Kita ini kalau memberikan kepada anak kita, ya, tinggalkanlah ilmu. Apa? Ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, walakin warrasu al-ilma. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi seluruhnya
tidak meninggalkan dinar dan dirham, enggak. Harta benda tidak mereka tinggalkan, tapi mereka meninggalkan apa? Ilmu. Dan barang siapa mengambil ilmu tersebut, maka dia mendapat keberuntungan yang besar. Maka monggo, ilmu yang paling harus kita ajarkan kepada anak kita adalah ilmu tentang sholat. Tentang apa? Halo, tentang apa? Tentang sholat. Itulah wasiat terakhir Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia. Maka beliau mengatakan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Wahai umatku, jagalah sholat, jagalah sholat, dan peliharalah, jagalah nih perempuan-perempuan yang ada di sekitar kalian. Maka bapak nggih, ibu-ibu ini dijaga. Yang solehah-solehah ini ya dilemah lembutin, jangan dimarah-marahi. Halo pak, tenanan lagi, jadi bentak-bentak, oh jantungan gue sakit, ya. Berarti kalau ada jenengan-jenengan ini, ngapunten nggih, ahli sholat, ahli puasa, bersedekah rajin, berinfak juga, tapi kalau kasar sama istri, kasar sama anak perempuannya, berarti sudah ingkar terhadap sunnah Rasulullah SAW yang beliau katakan, wa ma malakat aymanukum, jaga perempuan-perempuan yang ada di sekitarmu, jaga mereka, sayangi mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Paham atau nggih? Ya wis, rampung kalau gitu. Udah paham kok nggih? Monggo kita berdoa sebentar. Semoga doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berupaya terus selalu menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ngikutin sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sebelum kita berdoa kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Monggo diangkat tangannya nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك هذا المسجد مفتاح الجنة. اللهم بارك هذا المسجد وجماعته برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.